Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita yaitu di channel Untold Story. Nah, ini kita kedatangan narasumber baru lagi yaitu dengan Mbak Renata di sebelah saya. Nah, ini kita berada di Fakultas FMIPA. Nah, sebelumnya saya tekankan lagi bahwa di sini kita tidak menjelek-jelekan nama baik Universitas 11 Maret ataupun menurunkan citra ataupun membuat UNS jelek atau apa, enggak. Kita di sini hanya meng-share pengalaman pribadi dan bercerita saja biar teman-teman juga lebih tahu dan berhati-hati saat berkuliah di Universitas 11 Maret. Sebetulnya juga Universitas 11 Maret juga universitas terbaik di Indonesia, menduduki peringkat 10 besar di peringkat nasional di universitas seluruh Indonesia. Nah, maka dari itu kita di sini hanya meng-share pengalaman pribadi, bercerita, tidak menjelek-jelekan citra ataupun yang lainnya. Nah, ini langsung aja kita cerita pengalaman share pribadi dari Mbak Renata di Fakultas FMIPA UNS. Gimana sih Mbak kejadian cerita horor yang di UNS ini, yang tepatnya di FMIPA? Waktu itu karena nge-lab itu karena apa? Harus nge-labnya itu harus nginep karena penelitian pengukuran bakteri, harus akhirnya nginep di lab 34 ini, lab gedung C. Nah itu sampai waktu tengah malam, dini hari sekitar jam 3 itu tiba-tiba ada suara seret kursi digerakin gitu, terus juga ada suara bedeng gitu. Aku pikir itu siapa gitu, soalnya kalau kata orang itu jam 3 dini hari itu kan katanya itu mereka itu malah lebih kayak apa ya istilahnya, aktif gitu jam 3 dini hari. Nah mungkin karena itu atau mungkin karena aku juga terlalu parno gitu, kupikir oh ya udah deh nggak apa-apa, mungkin itu apa kayak atau halusinasi doang. Tapi emang waktu itu tuh situasinya udah dingin banget, dinginnya itu dingin yang beda, dingin yang kayak merinding. Terus aku selalu ngerasa kayak diliatin gitu dari lab gitu, soalnya pernah teman aku sebelumnya ada yang lab juga sampai malam di lab 34 itu juga, mereka juga sama jam 3 di hari itu mereka dapat gangguan-gangguan juga, entah itu kayak suara, ketawa, kursi diseret, sampai bener-bener ngelihat posisi kursinya itu beneran seperti bergerak dan pindah posisi. Terus tapi juga, itu untuk lab 34 itu tepatnya di mana, Mbak? Mungkin teman-teman yang dari bukan Fakultas FMIPA mungkin biar juga lebih tahu sih Mbak itu. lab 34 ini berada di lantai 1 gedung C. Itu dekatnya saung depan saung dan kamar mandi itu. Nah itu kalau di lab 34 itu emang sering dipakai sih kalau untuk penelitian lab 1-2 juga, tapi biasanya kalau untuk banyak penelitian itu dipakainya lab 34. Kalau lab 1-2 cuma untuk mikroskopnya atau misalnya untuk hewan-hewan. Kalau di lab 34 itu lebih ke kayak bakteri-bakteri seperti itu, jamur, mikrobia. Dan itu pun kita harus mengawal dan harus melihat secara detail ya Mbak itu untuk bakterinya itu tadi. Iya, sebetulnya tuh aku juga nggak mau kalau misalnya sampai nginep, karena gimana ya, namanya lab
gitu ya. Bisa dibilang labnya ini kan termasuknya tempatnya itu kan jarang kena matahari, Bener. pengap, dingin, kayak apa ya, sarangnya mereka. Ya Jadi apa? kayak ya udah, jadi kayak gelap dingin gitu. Kok kayaknya ini apa namanya nggak enak buat nginep-nginep gitu. Aku coba udah bilang sama pembimbingku kalau misalnya tidak menginap bagaimana Bu. Tapi ternyata oh harus Renata, itu kan pengukurannya tiap 2 jam sekali, 24 jam. Nanti kamu ketinggalan, ada step-step yang ketinggalan kalau nggak pas ukurnya. Terus ya udah deh, akhirnya ngurus nge-lab ya, pagi siang sore oke, malam dini hari dah. Emang ya teman-teman, kita lihat juga bahwa kita tuh hidup di dua dunia. Yang pertama juga ada dunia kita, terus ada dunia makhluk lain. Nah, benar kata Mbak Renata tadi, emang makhluk lain itu biasanya itu emang di atas jam 12. Dia kayak masa kita lah, kita bangun dari jam pagi sampai jam 12 malam. Nah, sana jam paginya itu dia jam 12 malam sampai fajar pun tumbuh. Makanya tumbuh apa? Fajar itu terbit. Nah, nah jadi kayak gitu teman-teman. Jadinya kita harus juga hati-hati, apalagi kita kalau sering pulang malam tuh kita harus lebih was-was lagi dan hati-hati, terutama kalau kita pas berkuliah. Kadang kita lembur sampai kuliah, sampai ngerjain tugas atau ngelaporan sampai jam 2, jam 3, ya lebih berhati-hati lagi, dijaga sopan santunnya juga, kata-kata perilakunya. Soalnya juga itu emang jam-jamnya dia berkeliaran, jadi ya kita harus lebih hati-hati lagi. Iya, kalau misalnya ke tempat-tempat yang baru atau misalnya udah maghrib atau malam itu bilang permisi dalam hati aja, nggak usah permisi yang permisi. Tiap masuk ruangan permisi, ada orang nggak? Siapa nih di sini? Jangan ganggu aku, jangan gitu. Coba, soalnya katanya salah satu YouTuber yang pernah aku tonton itu katanya mereka itu lebih dengar, lebih tahu, lebih peka tuh kalau dalam hati kita komunikasinya. Jadi ya udah, kalau misalnya masuk kemana gitu ngobatin, permisi, saya di sini tidak mengganggu, saya di sini hanya untuk apa. Itu mereka lebih paham daripada kan juga kalau dilihat orang masuk teriak-teriak permisi kayak gimana. Mungkin dari Mbak Renata juga ada cerita lain nggak Pak, selain di Agnipa? Kan ada di sini kan, ada di gedung saya, ada 5 lantai ya tadi ya Mbak. Nah itu kan tadi di lantai 1 di lab 34. Mungkin di lantai 2 atau lantai 3 ada cerita lagi nggak Mbak? Kalau di lantai 2 aku pernah ketemu double genjernya orang. Jadi emang bener-bener mirip orang? Iya mirip, tapi itu kayak gimana ya? Ya beda. Beda gitu, jadi kayak emang. Terus juga pas banget aku lagi nyari orang itu, sebut aja X gitu ya. Aku mau cari X gitu, terus tiba-tiba aku ketemu dia di pojokan gitu. Terus aku hampirin, X dicariin kok apa hilang aja gitu. Tapi kok dia tuh gitu, kayak kayaknya ini agak nggak bener. Terus aku langsung aja deh ini ya udah ya aku kesana dulu karena udah ngerasa nggak enak. Ya udah, akhirnya pelan-pelan keluar lagi. Terus gimana ya, terus baru aja aku keluar gitu, terus dia dari lantai dari tangga gitu dia datang gitu. Terus nggak ada jalan lain kan dari situ. Terus ya oke, tapi aku nggak usah cerita lah ya ke temannya gitu. Jadi ya terima kasih. Sama juga waktu ini pernah kan, karena waktu pas nge-lab juga itu, dan di hari yang sama, di malam yang sama ketika aku dapat gangguan jam 3 itu, waktu itu tuh sekitar jam 2 pagi itu memang aku perlu pakai salah satu alat di lantai 3. Jalanlah itu aku sama teman-teman gitu, berempat, gelap, sunyi. Nah, waktu jalan per lantainya gitu tuh aku ngerasa kayak ini nih, gimana ya, bukan ngelihat tapi bisa ngerasain kalau ada yang, jadi di ruang-ruangan dosen itu ada yang gini, tapi nggak ngelihat. Gimana ya, kayak merasa pas ngelewatin kan, itu kan ada tuh yang deket tangga itu ada kantor-kantor. Nah ya, itu tuh ada gitu. Terus kalau aku kayak nggak mungkin, paling cuma apa-apa. Sampai sana tuh juga
dia merasa diliatin sih, mungkin ya karena ya bener kan kayak Ya, katanya Mas benar. tadi kan, jamnya mereka kok Jamnya ini mereka. ada ini sih, kayak sebenarnya kan mereka kayak gini kan, kayak kalau kita ngeliat mereka hantu kan bisa jadi buat mereka kita juga hantu gitu. Nah kayak diliatin ini ngapain sih gitu. Penting kita berpikiran positif aja sih Mbak. Jadi kita jangan sampai berpikiran negatif. Hal yang negatif itu ya menyebabkan kita gimana ya, rasanya beda sama yang lain gitu. Iya, katanya kan juga apa, kalau misalnya kita makin takut, makin berhalusinasi atau mikirin yang negatif yang enggak, justru kayak mereka dapat energi buat memunculkan eksistensi Iya mereka, benar. dan bisa jadi sesuai sama yang kita pikirin gitu. Kayak aku mikirnya ya bentuknya kayaknya pocong gitu, terus lama-lama jadi kayak ngebujut jadi pocong beneran. Habis lah. Ada lagi Mbak yang mungkin ceritain dari kisah Mbak Renata saat di kuliah di Universitas Bosmart ini selama 4 tahun kan udah lulus kan ya kan. Nah, terus Iya. pasti kan punya cerita-cerita selain itu. Waktu di kelas, waktu masih pelajaran itu nunggu dosen lama banget datangnya, terus tiba-tiba dosennya datang itu bilang maaf ya saya terlambat karena saya tadi dipanggil sama salah satu dosen di gedung A, itu yang di gedung A pada mulai eksistensi lagi, siang-siang nongol gitu. Apa sontak tuh teman-teman jadi kayak kaget juga, Kak. Ah, siang-siang juga nongol, terus juga apa hubungannya juga sama Iya, dosennya benar. kita gitu. Tapi emang sih kalau menurut rumor yang beredar itu gedung A emang yang paling eksistensinya paling kuat karena sampai apa, dari pagi siang pun mereka ada. Mungkin apa itu ya Mbak Renata, kalau gedungnya itu emang benar-benar gedung yang udah lama sendiri dari gedung-gedung lain, gedung C atau gedung B gitu. Iya, aku rasa gitu juga ya. Emang dari bangunannya juga, dari lantai tangga gitu tuh masih ada kayak bekas-bekas kayak bangunan lama. Karena kan makin lama bangunan kan katanya kan juga ya udah makin kayak sebagai tempatnya mereka udah lama Iya. di situ, jadi ya mereka ya udah ini kan tempat-tempat aku juga, jadi terserah aku mau nongol kapan. Bener sih. Nah, mungkin dari Mbak Renata cukup atau ada lagi yang ingin disampaikan Yang biar juga teman-teman tahu dan lebih berhati-hati lagi. Pesen aja sih ya buat iya. temen-temen di rumah dimanapun kalian berada itu, janganlah kalian itu sok-sokan sok berani, sok nantangin mereka. Please, kalian tuh sebetulnya nggak sendirian di dunia ini gitu. Mungkin kalian yang berani bilang berani, setan itu nggak ada, apaan sih itu cuma rumor belaka, cuma lelucon belaka, karena kalian belum ngerasain, belum ngeliat. Nah, Jadi itu ya kayak mereka nganggap kita itu juga mungkin kan hantunya mereka. Jadi kadang ada kalanya kita itu kena sial tuh ketemu mereka gitu. Jadi selalu ini ya, taatin apa yang menjadi aturan, meskipun itu tuh sekuno apapun, apa ya, seaneh apapun menurut kalian gitu, tetap kalian ikutin aturan yang mereka canangin, karena nggak mau juga kan apa namanya bahaya di tengah iya. kegiatan kalian. Terus juga di manapun juga bilang permisi, nggak usah ngomong deh, dibatin aja gitu. Terus tetap mawas diri aja lah gitu. Ya, nah itu udah pesan dari Mbak Renata. Saya juga mau nambahin juga di sini bahwa kalian di Universitas Bosmart ini juga lebih hati-hati lagi dan jaga sopan santun, sikap, apalagi kebersihan itu paling utama, hal paling kecil tapi sering dilupain itu, Pak. Ya, Nah, itu. sering kita makan di tempat terus nggak kita buang. Nah, itu biasanya juga kita buang tempat pada tempatnya. Terus kita juga saat di lab atau apa itu, kalau kita udah ngelakukan hal apapun juga kita harus bersihin. Itu juga bisa mengundang hal kayak gitu. Maka dari itu kita harus saling menghormati satu sama lain. Toh juga sana hidup juga kayak kita, sama, tapi cuman berbeda jamnya aja. Beda dimensi. Nah, dimensinya beda. Nah, mungkin teman-teman biar lebih berhati-hati, apalagi mahasiswa baru yang baru masuk di
Universitas 11 Maret, terutama di FMIPA dan dimanapun lah, di fakultas manapun juga lebih hati-hati lagi. Mungkin dari saya dan Mbak Reni Tata cukup menyampaikan pengalaman saya pribadi di sini. Mungkin apabila ada kesalahan kita mohon maaf sebesar-besarnya ya Mbak Renta. Kita kan juga manusia biasa. Nah terus jangan lupa juga saya tekankan lagi, kita di sini hanya menge-share pengalaman pribadi, tidak menjelek-jelekan citra UNS atau apa. Kita hanya sharing cerita pengalaman yang terjadi di perkuliahan selama kita kuliah di Universitas 11 Maret ini. Mungkin itu aja dari kami. Nah, jangan lupa ya teman-teman like, subscribe, dan komen di channel kami di Antul Story. Mungkin teman-teman yang punya cerita bisa cerita, langsung kontak aja di DM Instagram Antul Story atau langsung di komen, Mas saya punya cerita ini Mas di fakultas ini. Langsung biar nanti pihak admin bisa menghubungi langsung dan kita bisa janjian langsung ketemuan. Mungkin semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita dan pengalaman pribadi Mbak Renata juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.